Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Mela. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia kelas 12 semester genap tahun pelajaran 2022-2023 mengenai alkohol atau alkanol. Alkohol atau alkanol adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Terlihat di sini bahwa gugus fungsinya adalah ROH, kemudian rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Berdasarkan letak gugus hidroksil atau OH, alkohol terbagi atas 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Baik, kita akan bahas jenis-jenis alkohol. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil atau OH terikat pada atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Sebagai contoh, di sini terlihat bahwa gugus OH terikat di atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu atom karbon yang lainnya, sehingga jenis alkohol ini dikatakan alkohol primer. Kemudian yang kedua adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil atau OH terikat pada atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Terlihat pada contoh, di sini gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, karena atom C ini mengikat dua buah atom C yang lainnya. Kemudian yang ketiga, alkohol tersier. Alkohol tersier adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil atau OH terikat pada atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat tiga atom karbon yang lainnya. Contohnya, di sini ada struktur di mana gugus OH-nya ini terikat di atom C tersier, karena atom C ini mengikat tiga buah atau terikat dengan tiga buah atom C yang lainnya. Baik, sekarang kita latihan. Dari senyawa-senyawa alkohol di bawah ini, tentukan jenis alkoholnya. Jadi kalian tinggal fokus ya dengan gugus hidroksil atau OH-nya. Gugus hidroksil ini terikat di atom C yang mana? Primerkah, sekunder, atau tersier. Sehingga dengan mengetahui posisi atau letak dari C-nya ini, maka kita akan bisa menentukan jenis daripada alkoholnya. Ya, sekarang yang A. Apakah jenis alkohol yang A ini? Dari strukturnya kita lihat, iya betul, ini adalah alkohol sekunder karena gugus OH-nya itu terikat di C sekunder. Kemudian yang B, coba apakah ini termasuk yang primer, sekunder, atau tersier? Iya, jawabannya betul. Yang B adalah alkohol primer karena gugus OH-nya atau hidroksilnya itu terikat di atom C primer. Kemudian yang C, perhatikan, di manakah gugus OH itu terikat? Pada atom C apakah? Oke, betul. Ini adalah atom C tersier. Karena gugus OH atau hidroksilnya itu terikat di atom C tersier. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian bisa menentukan jenis alkoholnya dengan melihat posisi dari gugus OH itu terikat pada atom C apa? Ya, apakah dia primer, sekunder, atau tersier? Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan jumlah gugus hidroksil atau OH, maka terbagi atas dua, yaitu ada monoalkohol dan ada polialkohol. Apa itu monoalkohol? Monoalkohol merupakan alkohol yang mengandung satu gugus hidroksil atau satu gugus OH. Sebagai contoh, terlihat di sini bahwa gugus OH-nya itu atau gugus hidroksilnya itu jumlahnya hanya satu buah. Ya, kemudian polialkohol. Polialkohol merupakan alkohol yang mengandung lebih dari satu gugus hidroksil. Pada contoh, terlihat bahwa gugus OH-nya lebih dari satu, maka ini termasuk ke dalam jenis polialkohol. Baik, kita akan lanjutkan dengan tata nama alkohol. Tata nama alkohol ini berdasarkan tata nama internasional atau UPEC dan tata nama trivialnya. Tata nama UPEC-nya. Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Gugus alkil selain rantai induk berperan sebagai cabang.
Nama rantai induk pada monoalkohol adalah sebagai berikut. Jumlah C-nya 1 adalah metanol, C-nya 2 etanol, C-nya 3 propanol, C-nya 4 butanol, C-nya 5 pentanol, C-nya 6 heksanol, C-nya 7 heptanol, C-nya 8 oktanol, C-nya 9 nonanol, dan C-nya 10 dekanol. Nama rantai induk pada polialkohol. Jumlah atom C pada rantai induk sebanyak 4, kemudian jumlah gugus hidroksinya berjumlah 2, maka nama rantai induknya adalah butanadiol. Bila jumlah atom C pada rantai induk sebanyak 4, kemudian jumlah gugus hidroksinya sebanyak 3, maka nama rantai induknya adalah butanatriol. Selanjutnya adalah yang kedua, memberi nomor. Memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus OH terikat pada atom karbon yang mendapat nomor terkecil. Kemudian yang ketiga adalah nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad. Misalkan metil dengan etil, maka etil dituliskan terlebih dahulu karena penamaan cabang alkil ini diurutkan berdasarkan abjad. Selanjutnya yang keempat, jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan. Jika jumlah cabang alkil sebanyak 2, maka nama awalannya adalah di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Selanjutnya yang kelima adalah penamaan. Penamaan ditulis dengan urutan sebagai berikut. Nomor atom C yang mengikat alkil, kemudian diikuti dengan nama alkil, lalu nomor atom C yang mengikat gugus hidroksi, dan selanjutnya diikuti dengan nama rantai induknya. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Langkah yang pertama adalah menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang memiliki jumlah atom paling banyak atau terpanjang. Pada contoh ini, jumlah rantai induknya sebanyak 4, jumlah atom C-nya sebanyak 4, sehingga nama rantai induknya adalah butanol. Kemudian langkah berikutnya adalah penomoran. Penomoran dimulai dari salah satu ujung atom karbon, sehingga gugus OH ini mendapatkan nomor yang sekecil mungkin atau yang nomor terendah. Sehingga penomoran ini dimulai dari arah kanan ke kiri. Selanjutnya adalah alkil. Alkil CH3 terikat pada atom C nomor 2. Dan perhatikan bahwa gugus OH-nya terikat pada atom C nomor 1, sehingga nama rantai alkohol ini adalah 2-metil-1-butanol. Kemudian contoh berikutnya. Pada contoh ini, langkah yang pertama adalah menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang memiliki jumlah atom paling banyak. Di sini jumlah atom terbanyaknya adalah sebanyak 6, sehingga rantai induknya bernama heksanol. Kemudian penomoran. Penomoran, kalian lihat posisi dari gugus hidroksil atau OH-nya. Gugus OH-nya ini harus terikat di atom C yang paling kecil atau serendah mungkin, sehingga penomoran dimulai dari arah kanan ke kiri. Selanjutnya adalah alkil. Alkil, di sini ada 2 buah alkil, yaitu metil yang terikat di atom C nomor 2 dan nomor 3. Dan posisi OH-nya, gugus OH-nya terletak di atom C nomor 2. Sehingga nama rantai ini adalah 2,3 dimetil 2 heksanol. Ya, selanjutnya, contoh berikutnya, seperti yang sebelumnya, ditentukan dulu rantai induknya. Di sini rantai induknya adalah jumlah atom C yang paling panjang atau terbanyak, di mana jumlahnya adalah 7, maka rantai induknya adalah heptanol. Kemudian penomoran. Penomoran diperhatikan gugus OH, di mana gugus OH ini harus terikat di atom C dengan nomor serendah mungkin atau sekecil mungkin, sehingga penomoran dimulai dari arah kiri ke kanan. Setelah itu, alkil. Di sini ada 2 alkil yang berbeda, yaitu ada C2H5 etil yang terikat di atom C nomor 4 dan metil CH3 yang terikat di atom C nomor 5. Kemudian dilihat posisi OH terikat di atom C nomor 2, sehingga nama dari rantai ini adalah
4 etil, 5 metil, 2 heptanol. Ya, bagaimana dengan yang gugus OH-nya itu lebih daripada satu, lebih dari satu, seperti contoh berikut. Kita tentukan dulu nama rantai induknya. Nama rantai induknya adalah etanadiol. Etana karena jumlah atom set di situ ada 2. Kemudian OH-nya di sini gugus hidroksinya ada 2, berarti di, ya. Kemudian alkohol ya diol, ya, jadi etanadiol. Nah, posisi OH-nya ada di atom set nomor 1 dan nomor 2, sehingga nama rantai ini adalah 1,2 etanadiol. Kemudian contoh berikutnya. Nama rantai induknya adalah butanadiol. Jelas ya? Butana di sini jumlah atom C-nya sebanyak 4, kemudian gugus OH atau hidroksilnya berjumlah 2, berarti di, ya, alkohol jadi diol. Ini adalah gugus fungsi dari alkohol. Kemudian nama alkilnya adalah metil, yaitu CH3, terikat pada atom set nomor 3. Sedangkan posisi OH-nya itu terikat di atom set nomor 1 dan nomor 2. Sehingga namanya adalah 3-metil 1,2 butanadiol. Selanjutnya adalah tata nama trivial. Untuk tata nama trivial, penamaannya adalah alkil alkohol. Jadi nama alkilnya kemudian diikuti dengan kata alkohol. Perhatikan contoh nomor 1. Pada contoh nomor 1, di sini ada C yang berjumlah 2 dan H yang berjumlah 5. C2H5 ini adalah alkil yang bernama etil, kemudian diikuti dengan kata alkohol. Jadi, nama dari rantai ini adalah etil alkohol. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, di situ ada C yang berjumlah 3 dan H-nya berjumlah 7, itu adalah propil, maka rantai ini bernama propil alkohol, dan ada lagi alkil yang bernama isopropil, seperti contoh nomor 3, maka nama rantai ini adalah isopropil alkohol. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.